Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada pertemuan kesekian mata kuliah genetika hari ini, kita akan mempelajari mengenai hukum Mendel 1 yang berbunyi segregasi. Nah, pada hukum Mendel ini, sebelum kita membahas lebih dalam, maka yang harus kita ingat adalah apa itu gen, kemudian apa itu alel, simbol yang terletak pada kromosom, apakah dia H besar ataupun H kecil, kemudian genotipe, dan fenotipe. Mari kita bahas kembali bersama-sama. Alel. Alel adalah pasangan gen yang terletak pada lokus yang sama daripada kromosom homolognya. Nah, alel dominan adalah alel yang menutupi alel yang lain dan dilambangkan dengan huruf kapital. Contoh, A besar. Sedangkan alel resesif adalah alel yang tertutupi oleh gen lain atau alel lain yang dilambangkan dengan huruf kecil. Contohnya A kecil. Sedangkan genotip adalah susunan genetik dari suatu individu. Genotip yang homozigot adalah susunan genetik alel-alel yang sama. Contoh, A besar, A kecil, R besar, dan R kecil. Jika genotip heterozigot, maka susunan genetik alel-alelnya tidak sama. Contoh, A kecil, R kecil, dan H besar, H kecil. Kemudian fenotip adalah kenampakan luar dari suatu individu yang merupakan kombinasi antara genotip dan lingkungan. Fenotip adalah sifat yang tampak yang dihasilkan dari susunan genetiknya atau genotip dan dipengaruhi oleh lingkungan. Jika individu dengan sifat A, atau kita katakan sifat memiliki tinggi batang yang tinggi, melakukan perkawinan dengan individu lain dengan sifat B atau batang rendah, maka sifat keturunannya dapat mengikuti salah satu induk, apakah ia batang tinggi ataupun batang rendah, atau merupakan hasil kombinasi dari sifat kedua induknya. Nah, semisal hasil kombinasi adalah, misal induknya adalah berwarna merah dan satu lagi berwarna putih, maka anaknya bisa jadi merah, atau bisa jadi putih, atau bahkan kombinasi, bisa jadi berwarna merah muda. Pewarisan sifat dari induk atau tetua kepada keturunan disebut inheritansi. Nah, hukum Mendel 1 menyebutkan bahwa hukum segregasi yang menyatakan pada waktu pembentukan gamet terjadi pemisahan alel secara asak. Ini yang menyebabkan terjadinya variasi pada keturunan. Daripada itu, Mendel juga lebih lanjut mempelajari tentang persilangan monohibrid, atau perkawinan dua individu dengan satu sifat beda yang tampak. Persilangan monohibrid dapat terjadi pada tumbuhan, hewan maupun manusia. Nah, yang mencetuskan hukum Mendel 1 ini tentulah Bapak Genetika, Gregor Mendel. Beliau mencoba melakukan penelitian pada kacang kapri. Beliau memiliki dua pohon kacang kapri yang memiliki bunga yang berbeda. Yang pertama adalah bunga putih dan bunga ungu. Beliau mencoba mengambil serbuk sari dari bunga putih, disilangkan ke putik bunga ungu. Lalu terjadi pembentukan polong dan seluruh biji dari polong itu ditanam kembali, dan beliau mengecek bahwa seluruh anaknya atau seluruh anakan dari kacang tersebut adalah berwarna ungu. Ia mengatakan, ia mengambil kesimpulan bahwa alel memisah atau segregasi satu dari yang lain selama pembentukan gamet.
dan diwariskan secara acak ke dalam gamet yang sama jumlahnya. Contoh, persilangan monohibrid pada tumbuhan. Nah, di generasi 1, parental 1, fenotipnya adalah kita menyilangkan tanaman betina berbunga kuning dan tanaman jantan berbunga putih. Notasi genotipnya atau susunan genetiknya adalah berbunga kuning K besar, dan berbunga putih K kecil. Gametnya adalah K besar, karena hanya satu jenis, lalu K kecil. F1 pasti 100% berbunga kuning, atau K besar, K kecil. Generasi 2, P2, fenotip kita silangkan dengan dirinya sendiri, tanaman berbunga kuning dengan tanaman berbunga kuning, atau notasi genotipnya adalah K besar, K kecil yang ini, disilangkan dengan K besar, K kecil yang ini lagi. Maka gamet dari masing-masing tetua, gamet dari K besar, K kecil ini adalah K besar dan K kecil, yang ini sama K besar dan K kecil, maka persilangannya adalah K besar, K besar, K besar, K kecil, K besar, K kecil, dan K kecil, K kecil. Maka anakannya atau F2-nya adalah K besar kuning, K besar K kecil kuning, K besar K kecil kuning, dan K kecil putih. Atau perbandingan genotipnya adalah 70% 20% dengan rasio fenotip atau sifat yang tampak kuning putih 70% 20%. Kemudian contoh yang lain adalah warna merah bersifat dominan, warna putih bersifat resesif. Yang artinya R atau merah bersifat dominan terhadap R kecil atau putih. Jadi, jika R kecil muncul bersama dengan R besar, maka warna putih tidak akan terjadi. Fenotip warna merah yang akan muncul. Karena alel R besar bersifat dominan dan menutupi alel R kecil berwarna putih yang bersifat resesif. Contohnya seperti ini. Kita menyilangkan bunga ungu R besar, dan bunga putih R kecil. Maka anaknya atau F1-nya adalah R besar, R kecil. 100% berwarna merah. Oh, sorry, ini berwarna merah. Berwarna merah atau ungu seharusnya. Nah, persilangan sesama F1, kemudian R besar, R kecil kita silangkan dengan R besar kecil, maka F2-nya adalah R besar, R besar, R besar, R kecil, R besar, R kecil, R kecil, R kecil. Rasio fenotip 3:1. Nah, di sini terlihat bahwa R besar, R kecil, walaupun dia terdapat gen atau alel R kecil berwarna putih, tapi fenotipnya tidak berwarna putih karena ia terhalangi oleh alel R besar yang berwarna merah, sehingga tanaman dengan susunan genetik R besar R kecil tetap menunjukkan fenotip berwarna merah. Saya berikan contoh monohibrid pada hewan. Persilangan antara marmut dengan rambut normal berwarna hitam dan marmut dengan rambut berwarna albino. Berikut persilangan antara keduanya. Nah, parental betinanya A besar, marmut hitam, lalu jantannya A kecil, marmut rambut albino. Gametnya masing-masing A besar, dan yang satu lagi A kecil, maka F1-nya A besar, A kecil 100% hitam. F2-nya A besar, A besar, A besar, A kecil, A besar, A kecil, dan A kecil, A kecil. Catatan, alel A besar menunjukkan terbentuknya melanin atau pigmen pemberi warna. Alel A kecil menghambat terbentuk melanin. Sehingga pada A kecil, anak yang A kecil, tidak terbentuk pigmen melanin sehingga berwarna albino. Namun, mengapa yang A besar, A kecil tidak albino? Karena ada alel A besar yang menutupi alel A kecil ini, sehingga yang muncul fenotipnya adalah berwarna hitam. Kita berikan contoh satu lagi.
Penampakan tetua betina ayam berwarna coklat dan jantan ayam berwarna putih. Ini fenotipnya, dan ini genotipnya. Untuk fenotipnya, terlihat bahwa 100% merah hasil dari persilangan ayam ini. Lalu genotipnya adalah M besar berwarna merah dan M kecil berwarna putih, sehingga F1-nya adalah 100% M besar M kecil. Nah, untuk F2-nya, rasio F2 di monohibrid sudah pasti 1:2:1. Satunya adalah M besar, duanya M besar M kecil, dan satu lagi M kecil. Jadi jika di sini ditanya rasionya, rasio genotip, maka 1 A besar, 2 A besar A kecil, dan 1 A kecil. Untuk rasio fenotip, 3:1. 3 berwarna merah, 1 berwarna putih. Ringkasan hukum Mendel 1. Hukum Mendel 1 adalah pemisahan gen yang sealel, atau segregation of allelic genes, disebut hukum segregasi. Contoh terakhir yang saya berikan, semoga semuanya mengerti tentang persilangan monohibrid ini, disilangkan dua individu yang memiliki satu karakter beda, kacang kapri yang berbatang tinggi atau T besar dan kacang kapri berbatang rendah atau T kecil. Parentalnya adalah T besar untuk betina dan T kecil untuk jantan. Maka F1-nya pasti 100% T besar T kecil. P2-nya kita selving atau kita silangkan F1 dengan F1, T besar T kecil dengan T besar T kecil. Maka tabelnya seperti ini, alel T besar dan T kecil, T besar dan T kecil. Maka T besar, T besar, T besar, T kecil, T besar, T kecil, dan T kecil, T kecil. F2-nya. Jadi, yang muncul adalah rasio genotip 1 T besar, 2 T besar, T kecil, dan 1 T kecil, T kecil. Untuk rasio fenotip atau sifat yang tampak, maka 3 kacang kapri tinggi dan 1 kacang kapri rendah. Sekian bahasan mengenai persilangan monohibrid dan hukum Mendel 1 hari ini. Jika ada pertanyaan, silakan langsung ke forum diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.